Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvana Lestari dari Prodinar 1A. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme protein. Di sini ada pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang artinya utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda yang bernama Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai 1880. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Pengertian dari protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Pengertian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein fibriler atau skleroprotein dan protein globuler atau steroprotein. Yang pertama, protein fibriler skleroprotein yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua ada protein globuler atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, dan dia tuh lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Konsentrasi garam, larut asam, dan basa dibandingkan protein fibriler. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Selanjutnya ada fungsi protein. Fungsi protein yang pertama yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Fungsi protein yang kedua adalah untuk pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin, demikian pula berbagai enzim lainnya. Fungsi protein yang ketiga adalah untuk mengatur keseimbangan air. Cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskular. Fungsi protein yang keempat yaitu untuk memelihara netralisasi tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada transfosfosfat. Fungsi protein yang kelima itu untuk pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Fungsi protein yang keenam yaitu untuk mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Selanjutnya ada pengertian pencernaan protein. Dari hasil degradasi protein menjadi asam amino, tentu tak semua protein akan terurai sempurna menjadi asam amino. Masih tersisa protein dalam bentuk oligopeptida. Asam amino hasil degradasi dalam usus halus akan masuk dalam peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukannya. Asam amino juga antara lain akan masuk ke dalam sel yang tepatnya berada dalam sitoplasma. Asam amino yang berasal dari degradasi makanan yang masuk kemudian diedarkan oleh darah dalam sitoplasma sel. Asam amino ini akan digunakan sebagai bahan untuk sintesis protein, yang nantinya akan dirangkai oleh ikatan peptida di dalam ribosom dengan mRNA sebagai cetakannya sehingga menjadi polipeptida atau protein. Sisa protein yang belum terurai ini akan menuju ke usus besar sebagai bahan makanan yang akan terurai oleh mikroorganisme flora normal usus besar manusia. Apabila makan telur, maka sisanya tentu oligopeptida yang merupakan rangkaian beberapa asam amino. Asam amino diantaranya yang membawa gugus es seperti metionin dan cytosine. Bila kedua keasaman amino tersebut bertemu dengan mikroorganisme yang mampu menghidrolisasinya,
maka akan dihasilkan gas H2S. Gas inilah menyebabkan kentut manusia setelah mengkonsumsi telur atau protein lain berbau atau tidak enak. Proses metabolisme protein di dalam tubuh. Proses yang pertama ada transaminasi, yaitu terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Telah diterangkan bahwa piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lainnya. Sebagai contoh, apabila alanin transaminasi terdapat dalam jumlah yang banyak, maka lanin yang dihasilkan dari reaksi transaminasi akan diubah menjadi asam glumat. Selanjutnya ada deaminasi protein. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat plus NAD plus alketoglutarat plus NH4 plus NADH plus H+. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus asam amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NAD+ sebagai aseptoletteron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme. Contohnya asam amino oksidase dan D-asamoksidase. Ini ada pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang mereka namakan siklus urea. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut di dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Selanjutnya ada pembentukan urea. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginonsuksinase, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin. Selanjutnya ada biosintesis protein. Pengertian sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam untuk menjadi asam amino yang menyusun protein tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian akan terjadi heliks ganda yang baru dan proses terbentuknya molekul DNA baru ini disebut replikasi. Urutan basa purin dan pirimidin pada molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein. Selanjutnya, peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. 2 tahap pembentukan protein yaitu tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein. Biosintesis protein terjadi di dalam ribosom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma RNA bersama dengan protein merupakan komponen yang membentuk ribosom di dalam sel. Peranannya dalam sintesis protein yang berlangsung dalam ribosom belum diketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.